Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Siapa pemberani itu? Orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Pertama kali dicoba melembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu. Itu Formula E. Ya. Luar biasa. Ya. Sampai gelar perkara 19 kali. Coba aja dicek sama yang biasa melakukan ini. Ya rata-rata 2 kali, 3 kali. Ketika masa kampanye kita mengalami macam-macam kampanye. Lokasi yang tidak bisa dipakai, helikopter yang mendadak tidak bisa mendarat, pesawat yang mendadak tidak bisa terbang, tidak bisa banyak. Cuma kita nggak bercerita aja. Kalau semua itu diceritakan malah justru, kayak nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tampaknya the power of iblis atau the power of Dajjal. Satu kasus di Indonesia menimpa Anies Baswedan, ya, pengen menjeratnya, ya, mengkriminalisasikannya dengan 19 kali gelar perkara, ya. Di dunia pun saya kira tidak akan ada yang seperti ini. Kenapa KPK sampai melakukan hal itu? Ya karena ada tekanan the power of iblis. Hanya iblis yang bisa melakukan sampai seperti itu. Ya, itu kalau penilaian saya. Atau setidak-tidaknya orang yang pikiran dan hatinya sudah dikuasai oleh iblis, sehingga dia tidak melihat keadilan itu sendiri, tetapi pokoknya yang melawan gua akan saya kejar, ya, kalau perlu didor. Nah, begitulah kata-kata. Ya, ini pemirsa, akhirnya Anies Baswedan, ya, secara terbuka membeberkan apa yang ia sebut sebagai upaya sistematis untuk menjeratnya dalam kasus hukum, terutama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu dalam pengakuan yang mengejutkan, ya, di podcastnya Forum Keadilan TV, mantan calon presiden itu menyoroti kejanggalan luar biasa dalam penanganan kasus Formula E yang ia yakini sebagai puncak dari tekanan politik yang dialaminya, ya, kriminalisasi yang gak masuk akal, gitu kan. Padahal yang melakukan kriminalisasi itu betul-betul adalah kriminal yang luar biasa, penipu terbesar di dunia, gitu kan, dan seterusnya, ya. Tetapi karena dia pegang kuasa dan anak buahnya juga penipu semua, ya akhirnya seperti itu yang terjadi. Ya, kita tahu kan pemirsa, namanya proyek Formula E itu sirkuitnya dibikin oleh Anies Baswedan. Dan jangankan dibiarkan, ya, beli aspal saja katanya itu, ya, BUMN-nya nggak boleh, ininya nggak boleh, tapi Formula E itu sendiri akhirnya jadi. Nah, Giring Ganesa keblesok masuk lumpur dan dia mengatakan nggak mungkin ini, ya, Formula E itu akan jadi. Itu cerita-ceritanya dulu, ya kan. Lah, otaknya Giring Ganesa, ya, sekarang Ganesa jadi simbolnya PSI, ya, seperti itu, ya, nggak mampu lah, ya, kalau akalnya para termul itu melihat hal-hal yang sifatnya ilmiah itu tidak mungkin nyampe, biasanya begitu. Tapi kalau melihat bosnya bertitah, nah yang lain sudah minggir semua, ya, kayak begitu, ya. Dan akhirnya yang menikmati adalah orang-orang yang memang suka dengan balapan Formula E itu, ya. Jadi tanpa korupsi, tanpa ada kasus, tetapi karena ini akan membuat si orang yang dipengaruhi iblis habis-habisan ini, ya, bisa nangis darah, akhirnya Anies yang dikejar. Dan tak tanggung-tanggung pemirsa, Anies Baswedan itu mengungkap bahwa kasus Formula E telah melalui proses gelar perkara hingga 19 kali di Komisi Pemberantasan Korupsi itu, ya. Angka ini sangat tidak wajar dan mengindikasikannya adanya upaya pemaksaan untuk menaikkan status
kasus tersebut, ya, pengennya membuat Anies itu menjadi tersangka. Jadi terus jelimet begitu, ya, sampai akhirnya Anies itu jadi tersangka, ya. Tetapi akhirnya malah yang jadi tersangka itu adalah mantan ketua KPK-nya, Firly Bahuri, ya. Sekarang malah menjadi pesakitan, tidak berani nampak di depan umum karena ternyata ini bajingan tolol juga gitu loh, bajingan betulan gitu kan, memeras Yassin Limpo, ya, ketahuan, terbukti, ditetapkan sebagai tersangka, mau diperiksa kabur, ya kan? Siapa yang nyimpen ini? Jangan-jangan grupnya iblis juga kan begitu. Nah, ya, ke dalam kasusnya Anies, ya, biasanya proses gelar perkara itu, ya, hanya normalnya itu hanya 2-3 kali saja. Kalau 19 kali, nah ini yang luar biasa. Ini pengalaman yang menarik, ya, sebagai analogi satu peristiwa, ya, yang sangat aneh, ya. Penegakan hukum macam mana ini, gitu kan? Kok sengaja dibalik-balik, sementara banyak sekali maling, bajingan, koruptor, ya kan? Para penipu publik, penipu rakyat itu meleha-leha tidak disentuh oleh hukum. Tuh, ya. Tetapi ya inilah namanya kehidupan seperti itu, pemirsa, ya. Situasinya memang serba terbalik-balik, yang benar disalahkan, yang salah dipuja-puja, bahkan dijilat-jilat. Hanya ada di negeri ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.